Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas mengenai penggunaan tools testing pada perangkat lunak dengan judul implementasi API testing menggunakan Postman pada Request dan Mires API. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Tazkiatul Fauzia, dan 2 rekan saya, Halimah Tusadiah dan Naila Nurzalika. Kita masuk kepada pengenalan tools. Nah, tools yang kami gunakan adalah Postman. Postman merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan API testing, yaitu proses pengujian terhadap application programming interface atau API. Kami juga menggunakan Request dan Mires API sebagai objek atau target yang diuji pada studi ini untuk endpoint public user, login dan register, serta merespon dalam format JSON standar. Nah, kita masuk kepada manfaat penggunaan Postman. Postman itu dapat membantu mempercepat proses pengujian API dan mengurangi kesalahan pengujian secara manual. Selain itu, Postman dapat menyimpan pengujian dalam collection sehingga lebih terorganisir dan mudah dijalankan kembali. Baik, selanjutnya itu kenapa API testing itu penting. Jadi API testing merupakan proses pengujian yang dilakukan untuk memastikan komunikasi antar sistem dapat berjalan dengan baik. Pada API testing terdapat beberapa istilah penting. Yang pertama ada endpoint, yaitu alamat API yang akan diakses. Lalu ada request, yaitu permintaan yang dikirim ke server. Lalu ada response, yaitu hasil yang diberikan server. Lalu ada status code, yaitu kode respons seperti 200, 201, 400, atau 404. Lalu ada collection, yaitu folder yang digunakan untuk menyimpan kumpulan request API. Lalu yang terakhir ada assertion, yaitu validasi otomatis untuk memeriksa apakah hasil sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk ke kenapa kami memilih Request API. Pada tugas ini kami menggunakan Request dan Mires API sebagai studi kasus. Alasan kami memilih Request adalah karena API ini menyediakan fitur autentikasi dan operasi CRUD yang sesuai dengan kebutuhan pengujian. Selain itu, Request merupakan API simulasi yang aman digunakan untuk pembelajaran. Nah, untuk jenis pengujian yang diterapkan itu pengujian menggunakan Postman, termasuk dynamic testing karena pengujian dilakukan ketika sistem berjalan secara langsung. Selain itu, pengujian ini termasuk kepada functional testing karena fokusnya untuk memastikan fungsi API berjalan sesuai dengan kebutuhan. Postman mendukung manual testing dan automation testing. Pada pengujian ini kami menggunakan keduanya, yaitu menjalankan request secara manual dan menambahkan script assertion untuk validasi otomatis. Oke, di sini lanjut ke persiapan alur dalam persiapan pengujian, yang mana yang pertama adalah menginstal Postman-nya, terus login menggunakan akun, baru buat workspace, buat collection, dan menjalankan pengujiannya. Di sini kami ada menggunakan 10 skenario pengujian. Mungkin langsung bisa share ke Postman untuk melakukan demo. Di sini merupakan halaman Postman-nya, yang mana di sini sudah membuat yang namanya workspace. Di sini namanya KPPL Kompa 7 API Testing. Dapat beberapa collection, yang mana ini adalah kumpulan atau folder yang digunakan untuk menyimpan beberapa request API dalam satu tempat. Nah, ini kami menggunakan request API, yang mana di bagian headers-nya itu memasukkan API value dari si request ini. Di sini kami menggunakan 10 skenario. Yang pertama, di sini untuk test case pertama ada untuk menampilkan user list dengan request-nya itu get. Nah, di sini dengan memasukkan URL-nya dengan untuk mengambil data dari si request itu. Kemudian ini bisa tinggal di send aja. Nah, maka dia akan menampilkan 200. Oke, tes result ini 2/2 artinya dia berhasil. Karena di dalam script ini ada yang namanya assertion. Itu adalah proses pengecekan atau validasi otomatis yang dimana untuk memastikan API itu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jadi kan misalnya status kode itu kan harus 200. Jadi apakah dia sesuai atau enggak? Nah, ternyata dia sesuai karena tes result di sini 2/2 dan hasilnya juga 200. Oke. Nah, lanjut di sini untuk lihat detail dari si user pada ID kedua. Ini juga menampilkan menggunakan get. Nah, di sini sama memasukkan di bagian headersnya itu kode API dari si request. Kemudian di bagian script memasukkan assertion-nya tadi untuk mengecek apakah dia
pas atau berhasil gitu atau sesuai dengan harapannya. Nah, di sini kan 200 oke, tes resultnya juga 2/2. Nah, dia di sini statusnya adalah pas dan ID usernya juga tersedia. Nah, kemudian yang ketiga, test case yang ketiga itu post yang mana dia mencoba untuk login. Nah, di mana di bagian body itu, di bagian raw-nya ini dimasukkan email dan passwordnya. Nah, di sini menggunakan eh, email dan password yang dummy atau yang udah ada tersedia di dalam si request tadi. Nah, di bagian scriptnya ini juga masukkan apakah itu sesuai atau enggak. Nah, coba kita send. Nah, di sini terlihat 200 oke, artinya dia berhasil menjalankan dan tes resultnya itu pas dua-duanya. Sesuai dengan assertion yang dimasukkan. Kemudian untuk login file atau login yang gagal. Nah, di sini juga menggunakan post. Lalu di bagian bodinya mencoba memasukkan email dan password, tapi dia tidak sesuai. Nah, di sini user not found karena email dan password seperti ini tidak ada di dalam request, makanya akan muncul user not found. Nah, di bagian scriptnya ini kan harusnya akan muncul 400. Nah, di sini berhasil karena sesuai. Tes resultnya juga berhasil dan sesuai ada 2/2 sesuai. Lanjut di test case yang kelima, yaitu untuk mencoba register user. Di sini menggunakan metode post juga. Di bagian body juga memasukkan email dan password yang ada di request. Nah, di sini statusnya juga 200 oke. Tes resultnya juga pas. Karena satu persatu yaitu mencoba apakah dia menampilkan status code-nya itu 200 gitu. Nah, selanjutnya juga method post untuk mencoba menambahkan user. Nah, di sini menggunakan URL yang seperti ini untuk API /user. Di bagian body, di sini memasukkan nama dan job. Dan di bagian script juga memasukkan harus munculnya outputnya itu harus 201. Nah, di sini 201 create artinya data itu berhasil di-create dan tes resultnya itu berhasil karena dia sesuai, yaitu munculnya 201. Kemudian untuk test case yang ketujuh dengan method put, yang mana untuk mengupdate users. Nah, di bagian body ini dimasukkan namanya itu jadi kelompok key A. Nah, di bagian script harusnya yang muncul itu adalah status code 200. Coba kita send. Nah, di sini berhasil 200 oke dan datanya juga berhasil diupdate pada tanggal berapa sekian dan tes resultnya itu juga berhasil. Kemudian pada tes case ke-8 itu untuk metode delete untuk menghapus user. Nah, yang mana dia akan menghapus user di bagian ID kedua. Nah, status code-nya itu harus munculnya itu 204. Nah, di sini yang muncul ada 204. Artinya di ID user 2 itu berhasil dihapus. Dan tes resultnya juga berhasil karena sesuai, yaitu 204. Kemudian yang ke-9 ada untuk user yang invalid. Dengan menggunakan metode get. Nah, di sini. Yaitu dengan ID user yang untuk ke 99 di sini dan yang harus punya muncul itu 404 karena data di 99 artinya tidak ada. Nah, di sini not found. Karena yang di data 99 ini itu tidak ada gitu. Jadi dia sesuai status code harus 404 dan munculnya juga 404. Dan yang terakhir ada untuk login yang invalid dan untuk fail gitu. Nah, di sini menggunakan metode post dan URL-nya API login. Nah, di mana di bagian body itu mencoba memasukkan email dengan nama random gini, seperti saya contohkan nama saya Halimah gitu kan. Nah, di bagian script itu mencoba membuat status code-nya itu harus 200. Jadi dia memaksa di assertion-nya itu munculnya 200, tapi coba kita send. Nah, yang seharusnya muncul itu dia 400 karena di bagian sini loginnya tidak ada passwordnya.
Jadi dia tidak bisa karena di sini error missing value. Nah, di test resultnya juga fail karena di bagian assertionnya kita nuliskannya status code itu harus 200 sementara yang munculnya itu 400. Misal diganti juga ini misal Naila. Nah, ini coba kita jalankan. Nah, ini sama karena user ini not found. Tidak ada dengan email Naila dan password Taskia ini tidak ada di dalam request ini. Dan scriptnya juga menolak. Karena tidak sesuai. Dia meminta muncul 200, tapi outputnya itu 400. Maka dia di sini akan muncul test resultnya failed. Nah, di sini kita bisa menjalankan seluruh test case. Ada 10 test case tersebut untuk melihat eh, keseluruhannya itu pass atau fail. Kita run. Nah, di sini akan muncul semua. Jadi yang test case pertama itu dua-duanya pas, ini pas. Test case 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang terakhir itu fail, yang tadi di test case 10. Nah, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan 10 test case tadi, itu terdapat 9 test case yang pas dan satu test case fail karena dia nggak sesuai dengan assertion yang ditulis dan output yang dihasilkan gitu. Nah, di sini ada defect, isu, atau insight, serta rekomendasi. Nah, jadi selama pengujian itu ditemukan bahwasannya request itu memerlukan APK. Jadi kalau misalnya APK itu tidak dimasukkan ke dalam bagian headersnya si postman tadi, maka dia tidak akan bisa memanggil gitu. Nah, jadi selain itu ditemukan bahwasannya login dan register itu dia harus menggunakan email yang tidak terdaftar atau akan menghasilkan error karena request itu dia hanya menerima akun dummy yang telah ditentukan di dalamnya. Nah, kalau untuk rekomendasi perbaikan itu menambahkan validasi input yang lebih jelas, memperbaiki dokumentasi API agar pengguna mengetahui kebutuhan dari si APK, serta memberikan pesan error yang lebih informatif kepada pengguna. Jadi kelebihan Postman adalah mudah digunakan, memiliki tampilan sederhana, mendukung automation testing, mendukung collection runner, dan menyediakan dokumentasi yang lengkap. Sedangkan keterbatasannya yaitu kurang cocok untuk load testing skala besar, beberapa fitur lanjutan yang berbayar, serta membutuhkan tools tambahan untuk otomatisasi yang lebih kompleks. Selanjutnya kita masuk kepada bagian akhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari tes yang telah dilakukan dan didemokan tadi itu adalah Postman merupakan tools yang efektif untuk melakukan API testing. Berdasarkan pengujian menggunakan request dummy REST API, sebagian besar test case berhasil dijalankan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hanya satu yang gagal seperti yang sudah disebutkan oleh Halimah tadi. Dengan menggunakan Postman, proses pengujian menjadi lebih mudah, cepat, dan juga terstruktur. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.